Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dengan NPM 434334032023 dari kelas akuntansi A Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hukum dan ekonomi sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Retno Resawati SEMM. Sebelum masuk ke inti materi, di sini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan yang saya ketahui tentang kegiatan berekonomi. Pastinya dalam kegiatan berekonomi itu sudah tidak asing dengan uang. Betul, karena kita menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, tidak semua dalam berkegiatan harus selalu menggunakan uang. Pasti ada hal yang bisa dilakukan tanpa harus menggunakan uang. Contohnya, dalam kegiatan sosial, kita bisa mendonasikan sesuatu selain uang, tapi bisa menggantinya dengan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Begitupun dalam kegiatan ekonomi sama halnya seperti itu. Akan tetapi, uang juga mampu membuat perbedaan. Ya, sangat betul. Karena uang tidak akan pernah jauh dari kata si kaya dan si miskin. Dengan melihat kata tersebut saja sudah jelas ada perbedaannya. Jadi, memang betul jika kita menggunakan uang harus dengan benar dan jangan sampai disalahgunakan. Lantas, apa hubungannya dengan hukum dan ekonomi? Nah, di sini saya akan menjelaskannya di materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang hukum dan ekonomi. Maka dari itu, uang juga tidak akan luput dari hubungan tersebut. Mari kita langsung aja masuk ke materinya. Tapi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum dan apa yang dimaksud dengan ekonomi sebelum menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum dan ekonomi secara keseluruhan. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu ada materi tentang hukum. Nah, di sini aku mau jelasin apa sih hukum itu. Jadi, hukum secara umum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib di masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Dalam pengertian lain, hukum adalah sebuah aturan, norma-norma yang berisikan petunjuk mengenai mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berkaitan dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan, dan aturan norma-norma dalam kehidupan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Nah, jadi itu pengertian hukum secara umum. Tapi ada juga nih pengertian hukum menurut para ahli. Antara lain, yang pertama ada Immanuel Kant. Menurut Immanuel, hukum adalah syarat yang secara keseluruhan memiliki kehendak bebas untuk menyesuaikan dan mengikuti peraturan. Yang kedua, Muhtar Kusumaatmadja. Hukum menurut Muhtar adalah sebuah kaidah dan asas yang berguna dalam mengatur hubungan masyarakat yang dibuat dengan keadilan. Yang ketiga, menurut Samidjo, pengertian hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Selain ada pengertian hukum, di sini juga ada tujuan hukum, yang diantaranya adalah yang pertama, untuk melindungi hak asasi manusia, yang kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan, yang ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta, yang keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan setiap anggota masyarakat, yang kelima,
menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Berikutnya ada sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi penyebab timbulnya hukum. Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah norma akal budi, nilai agama, kesusilaan, atau kaidah yang menjadi sumber setiap manusia dalam bersikap dan bertindak sehari-hari. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan penerapan hukum material sehingga dapat berjalan dan ditaati oleh seluruh objek hukum. Selanjutnya ada hukum dalam nilai keislaman dan kesundaan, yaitu dalam Islam sumber hukum utama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks keislaman, hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga kesejahteraan umat serta memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga tata cara berpakaian dan bersosialisasi. Penerapan hukum Islam juga menekankan pentingnya akhlak mulia, toleransi, dan kasih sayang antar sesama umat. Dalam budaya Sunda, hukum adat dan tradisi memegang peran penting sebagai pedoman hidup masyarakat. Sementara itu, dalam konteks kesundaan, hukum atau norma adat Sunda turut berperan dalam membentuk karakter masyarakat Sunda. Norma-norma adat seperti gotong royong, rasa solidaritas, serta penghormatan terhadap sesama menjadi landasan utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Penerapan hukum kesundaan juga mencerminkan identitas budaya dan kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan. Oke, materi yang pertama sudah selesai. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang ekonomi. Apa sih ekonomi itu? Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan atau aturan atau hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, jadi itu ternyata pengertian ekonomi secara umum. Namun ada juga loh pengertian ekonomi menurut para ahli, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Aristoteles. Aristoteles mengartikan ekonomi sebagai cabang ilmu yang dapat digunakan melalui dua jalan, yaitu kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Yang kedua ada menurut Richard G. Lipsey. Richard G. Lipsey menyatakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya pemanfaatan sumber daya terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia tanpa batas. Yang ketiga, menurut Alfred Marshall. Menurutnya, ekonomi adalah ilmu tentang usaha individu dalam pekerjaan serta bagaimana manusia meraih pendapatan dan menggunakannya. Oke, berikutnya ada jenis ekonomi. Ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria, termasuk struktur kepemilikan, sumber daya, metode alokasi sumber daya, dan tingkat pemerintah dalam mengatur ekonomi. Berikut adalah beberapa jenis ekonomi, antara lain: yang pertama, ekonomi pasar. Dalam ekonomi pasar, sebagian besar sumber daya dimiliki dan dioperasikan oleh individu dan perusahaan swasta. Keputusan alokasi sumber daya didasarkan pada mekanisme pasar, di mana harga dan permintaan menentukan apa yang diproduksi dan dalam jumlah berapa. Yang kedua, ekonomi terencana. Dalam ekonomi terencana, pemerintah memiliki dan mengendalikan sebagian besar sumber daya serta mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi.
Keputusan ekonomi dibuat oleh pemerintah atau entitas terpusat lainnya. Yang ketiga, ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah kombinasi dari ekonomi pasar dan terencana, di mana baik sektor swasta maupun pemerintah memiliki peran dalam mengatur ekonomi. Pemerintah dapat campur tangan dalam regulasi, pajak, dan sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Yang keempat, ekonomi berbasis sumber daya. Dalam ekonomi berbasis sumber daya alam digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas. Tujuannya adalah menciptakan berkelanjutan dengan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Yang kelima, ekonomi barter. Dalam ekonomi barter, pertukaran barang dan jasa dilakukan tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Individu menukarkan barang atau jasa yang mereka miliki dengan mereka butuhkan dari orang lain. Yang keenam, ekonomi informal. Ekonomi informal melibatkan kegiatan ekonomi yang tidak diatur atau dicatat oleh pemerintah dan seringkali dilakukan di luar sistem perpajakan resmi. Ini mencakup perdagangan kaki lima, pekerja rumah tangga, dan usaha kecil yang tidak terdaftar. Yang ketujuh, ada ekonomi digital. Ekonomi digital adalah ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital dan internet di mana transaksi dan perdagangan dilakukan secara online. Ini mencakup bisnis e-commerce dan platform digital. Selanjutnya ada ekonomi dalam nilai keislaman dan kesundaan, yaitu dalam konteks ekonomi Islam terdapat beberapa konsep yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia. Salah satunya adalah larangan riba yang mencerminkan semangat tolong-menolong dan saling membantu dalam budaya lokal. Riba dikecam dalam ajaran Islam karena menghilangkan semangat tolong-menolong serta sesama manusia. Praktek riba menunjukkan ketidakmauan untuk berbagi kerugian saat memberikan pinjaman uang yang bertentangan dengan semangat tolong-menolong yang dianjurkan dalam budaya lokal. Dalam ranah ekonomi, nilai kesundaan dapat diinterpretasikan sebagai integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Nilai-nilai kesundaan ekonomi melibatkan aspek-aspek seperti kejujuran dalam berbisnis, pemenuhan kewajiban pajak secara tepat, serta kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu apa sih hukum ekonomi itu? Hukum ekonomi adalah suatu keterkaitan yang ditimbulkan antar aktivitas ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Hukum ekonomi juga dapat diartikan sebagai seperangkat norma yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Oke, selanjutnya ada jenis hukum ekonomi. Hukum ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hukum ekonomi pembangunan adalah hukum yang mengatur tata cara untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi pembangunan secara nasional di Indonesia. Yang kedua, hukum ekonomi sosial merupakan peraturan dan pemikiran hukum yang mengatur cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata. Berikutnya ada sumber hukum ekonomi. Sumber-sumber hukum ekonomi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk konstitusi negara, undang-undang peraturan, pemerintah, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum. Sumber-sumber ini membentuk kerangka kerja hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Nah, pemaparan materi telah selesai dan dapat disimpulkan bahwa
Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa kaidah, norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib di masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Hukum berkaitan dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan, dan aturan norma-norma dalam kehidupan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos atau peraturan atau aturan atau hukum, dan secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Sebelum ditutup video ini, di sini ada contoh kasus tentang hukum ekonomi yang pernah terjadi di beberapa tahun silam. Kasus singkat yang saya ketahui yaitu sebagai berikut. Kasus Jiwasraya. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara yang terlibat dalam skandal dugaan korupsi dan fraud yang menyebabkan gagalnya pembayaran polis kepada nasabahnya. Potensi kerugian negara dari kasus ini mencapai 17 triliun sehingga menimbulkan tekanan likuiditas dan ekuitas negatif. Pemerintah melakukan intervensi dengan upaya restrukturisasi, mendirikan IFG Life, dan menyuntikkan modal untuk menyelamatkan situasi. Meskipun ada kemajuan dalam kebijakan restrukturisasi, beberapa pemegang polis menolak sehingga memerlukan rencana likuiditas. Proses penyelesaian diharapkan dapat dilanjutkan dengan suntikan dana dan upaya pemulihan aset. Hingga saat ini Jiwasraya masih beroperasi dalam pengawasan OJK. Menunggu suntikan pendanaan dan menyelesaikan proses restrukturisasi, pemerintah menargetkan penyelesaian kasus Jiwasraya pada tahun 2024 melalui upaya pemulihan aset yang difasilitasi oleh Kejaksaan Agung. Menurut saya, solusi yang dapat diambil dari kasus tersebut untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya yaitu yang pertama, OJK melakukan reformasi industrialisasi asuransi, yang kedua, restrukturisasi keuangan perseroan, yang ketiga, OJK membentuk lembaga penjamin polis, yang keempat, pemerintah membentuk holding BUMN asuransi, yang kelima, DPR membantu Pansus untuk menyelamatkan Jiwasraya. Sekian materi yang mungkin saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, perkataan, dan penulisan. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.